Oke, terima kasih. Selamat pagi semua teman-teman ya, saudara-saudara. Gitu. Jadi hari ini terima kasih diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan ya. Ya, jadi tema kita firman Tuhan hari ini adalah 7 senjata perang Allah ya. Yang utamanya adalah kita ambil dari Efesus bab 6 gitu ya. Nah, jadi apa di sini walaupun mungkin karena banyak ya ada 7 poin ya, ada 7 poin, jadi saya ambil cuma dua poin aja. Karena banyak nih dan terus ada beberapa banyak lumayan apa ayat-ayatnya. Nah, cuman ayatnya tuh kecil-kecil, simpel-simpel ya. Ya, kita mulai ya. Oke. Ya, jadi ini tema kita hari ini, tujuh ini. Ya. Nah, oke, di pendahuluan. Oke. Ya, jadi kita semua tahu ya bahwa hidup ini ya tidak selalu mulus gitu kan ya. Jadi intinya sebenarnya kita tuh sering berperang melawan ya pikiran ya terus tekanan-tekanan kita sendiri ya kondisi ya bahkan diri kita sendiri gitu kan. Jadi bukan pergumulan ini sebenarnya ada peperangan rohani banyak kan, tapi bukan sekedar masalah dengan manusia gitu kan. Manusia itu sebenarnya hanya ada perasaan seperti ya. Eh, tapi seperti yang kita di HB ini ya di Harmonic Brotherhood yang kita udah bangun ini ya kan kita tidak pernah sendirian sebenarnya. Kita tidak pernah berjalan sendirian ya, kita saling mendukung, kita saling menopang gitu kan ya. Ya, dan bukan itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya di samping itu kenapa bisa begitu? Karena Tuhan sudah menyediakan perlengkapan perang supaya kita bisa berdiri teguh dan menang. Oke. Nah, ya terima kasih. Ya, kita mulai bersama-sama kita belajar ya untuk isi perang ini. Oke. Jadi yang pertama senjata kita adalah firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan ini ya adalah senjata ofensif yang mengungkapkan kebenaran dan menghancurkan kebohongan manusia musuh ya. Jadi eh, firman Tuhan kalau saya pelajarin dari yang saya dapat, dia tuh satu-satunya senjata yang ofensif ya. Jadi yang mestinya yang menyerang gitu loh. Jadi bukan untuk menahan tapi oke, kita masuk dulu ya. Silakan Mbak, Pak Yas. Saya ya Pak bacain ya. Ya, Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah senjata ofensif. yang di ayatnya tuh Pak. Oh oke, baik sebentar Pak. Ini skenario-nya lupa nih skenario-nya Pak. Maaf. Sama kayak Bruce Simon. Efesus pasal ke-6 ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Oke, terima kasih Pak. Jadi eh, makanya tadi yang kita katakan ya firman Tuhan itu kan sama dengan pedang roh ya. Jadi dia pedang gitu kan ya. Kita dikatakan pedang roh. Ya. Nah jadi sebenarnya tuh iblis itu kan musuh kita sebenarnya dianggap iblis lah. Karena kan dia penghulu-penghulu langit apa semua. Jadi itu kan dianggap iblis ya. Setan itu bukan manusia sebenarnya. Jadi iblis itu selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan sebenarnya. Jadi ya sehingga kita sendiri itu yang merasa sebenarnya Tuhan tuh menjauh dari kita kan. Jadi sebenarnya tapi kita sendiri itu yang sebenarnya menjauh dari Tuhan, bukan dari Tuhan yang menjauh dari kita gitu kan ya. Karena kenapa kita bisa menjauh? Karena ya kita tidak mengenal Allah Bapa kita itu kan. Sebenarnya maka apa yang disebut Allah Bapa gitu kan. Karena itu sebenarnya kita bisa asumsi itu kan Bapa kita, Tuhan ya. Nah, terus karena Yesus sendiri kan berkata di Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan di kebenaran dan hidup gitu kan ya. Jadi tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kan Tuhan Yesus itu kan juga firman. Jadi Tuhan Yesus itu kan firman yang hidup. Nah, di situ kan dia mengatakan bahwa firman Tuhan ya tidak bisa masuk melalui tanpa melalui dia gitu kan ya. Ya, jadi saat di sini kita disuruh adalah maka jadilah pelaku firman. Jadi kalau kita menjadi pelaku firman, gitu kan ya, ya selain kita sendiri, terus jiwa-jiwa yang hancur pun juga akan dipulihkan melalui Yesus ya, melalui dia. Ya, jadi itu firman Tuhan di situ.
Oke, satu lagi mungkin ada ayat lagi ya di untuk masalah firman Tuhan ya. Ya, silakan mungkin Pak. Pak sudah siap ya. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, terima kasih Pak sudah siap ya. Ya, jadi itu tadi di sini pun juga dia ada jelas bahwa Yesus tuh kan melawan percobaan dari iblis itu di padang waktu dia di padang gurun ya. Itu di Matius 4 ayat 4 itu yang kita hidup tuh dari setiap firman Tuhan yang dikatakan dari mulut gitu kan. Jadi artinya ya firman itu selalu hidup dan bekerja gitu kan ya, bukan hanya sekedar kita baca, kita teks. Eh, dulu dulu jujur ya, dulu jujur gitu. Saya menganggap Alkitab itu hanya sebatas sebagai teks yang dibuat manusia yang untuk membuat manusia orang menjadi baik. Itu pikiran kita awalnya begitu gitu kan ya. Ternyata hal tersebut salah besar gitu kan. Setelah kita pelajarin Alkitab tuh benar-benar real, benar-benar ada dan itu emang malah dari napas Tuhan kan itu sebenarnya. Ya, jadi firman Tuhan itu sebenarnya kan dia menembus hati juga ya. Ya, kalau kita baca benar-benar dia kan bisa menembus hati, ya kan dia menegur, ya kan mengoreksi dan menunjukkan jalan gitu kan. Dan dalam arti menegur itu ya nah banyak kita di sini tuh kadang-kadang sering ditegur tuh kita nggak mau gitu kan. Jadi ditegur kita marah gitu kan ya. Terus membantah gitu kan ya. Nah, eh, ini dalam konteks saya sendiri sih waktu terakhir kan gitu. Jadi di eh, saat kita ketemu ya bareng, saya ditegur ya sama salah satu teman kita bahwa selama eh, kebaktian ini kok kamu kok sibuk sendiri kan begitu ya. Jadi akhirnya saya merasa ya saya ditegur, jadi saya bisa merasakan bahwa ini kayak si Marta sama Maria ya. Jadi saya kayak Marta yang sibuk sendiri kan gitu sebenarnya. Oke, ya terima kasih. Terus kita di sini ya. Jadi yang kedua adalah oke. Jadi di sini ada kedua adalah iman ya. Jadi cerita kita itu adalah iman ya adalah perlindungan aktif yang memadamkan semua serangan iblis gitu kan ya. Eh, pada pikiran dan hati dan emosi. Oke. Ya, jadi di sini kita bisa masuk lihat ada di ayat ya. Bagian sih nggak tahu Pak Yulis sudah ada belum nih? Oh, Pak Yulis belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin saya bahasain aja. Ya, jadi eh, di iman ini ya, di kita ada itu bahwa dalam di Efesus 6 ayat 16 ya, itu dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman ya, sebab dengan perisai iman itu kamu dapat memadamkan semua panah api dan si jahat. Ya, jadi di sini kita bicara, jadi perisai itu kenapa digambarkan dengan perisainya Romawi ya? Karena Romawi itu perisainya 10 badan, jadi menutupi semua badan semuanya, jadi itu bisa menahan serangan yang penuh gitu kan ya. Dan apa namanya? Di sini dikatakan adalah bukan hanya menahan. Jadi kalau di Islam itu bukan hanya menahan, tapi memadamkan. Jadi mati itu dia bisa memadamkan eh, hal-hal yang jelek ya. Jadi itu kan saya ada katakan ada panah api. Ya, jadi di situ ada panah api gitu kan ya. Itu maksudnya itu adalah keraguan, ketakutan, ya, tuduhan, pikiran negatif. Itu kan iblis menyerang dari situ ya. Iblis menyerang perasaan kita, menyerang pikiran kita, berpikiran negatif gitu kan ya. Nah, dengan iman itu yaitu keputusan yang dan iman itu adalah keputusan untuk percaya dan berserah ya. Jadi percaya, berserah dan mengandalkan Tuhan dan sepenuhnya gitu pokoknya. Ya. Jadi itu iman salah satu yang di Efesus 6 ayat 16 ya.
Oke, kita lanjut ke Matius ini. Oke, Matius ini sih. Wah, Freddy. Silakan Matius Pak Freddy. 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya, terima kasih Pak Freddy. Ya, jadi itu kan Yesus mengajarkan sendiri ya bahwa iman sekecil biji sawi pun yang penting bersama Allah. Dan karena gini, iman kita kecil, tapi Allah kita tuh besar, gitu loh ya. Jadi kita tuh bersama Allah yang besar, ya kita akan bisa menjalankan perkara-perkara yang besar gitu loh ya. Jadi intinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan segala hal yang kita lakukan gitu kan ya. Jadi juga ada ya kemarin saya ngutip juga di Markus 9 ayat 23 ya. Jadi itu ada seorang ayah yang ragu-ragu ya untuk datang kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sering kerasukan dari sejak kecil gitu kan ya. Nah, tapi waktu dia nggak percaya, Yesus menegur ayah itu kan, kenapa kamu nggak percaya gitu kan ya. Dan terus akhirnya setelah si ayah itu berteriak, oke aku percaya gitu, Bang. Saya percaya ini. Nah, akhirnya Tuhan mengusir roh jahat itu dari anak itu. Ya, jadi dengan iman itu, ayo apapun bisa terjadi, kita bisa memindahkan gunung yang harus kita lakukan. Ya, oke. Nah itu di iman ya kedua. Karena di sorry ya agak tercepat karena poin kita banyak ya. Oke, yang ketiga adalah kita doa ya, gitu Pak Mi. Doa adalah napas rohani yang membuka damai Tuhan itu kan ya, menguatkan roh dan menjaga kita peka terhadap pimpinannya. Oke, nah kita di sini bisa lihat di Efesus 6 ayat 18 ya. Ya silakan Pak. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Oke, terima kasih Pak Oki ya. Ya, jadi di sini eh, saya tuh doa tuh mengibaratkan dia kalau kita perang tuh sebagai radio ya Pak ya. Jadi radio kita terus kepada komunikasi dengan komandannya gitu loh. Karena kita berdoa itu kan kita ngobrol sama Tuhan ya. Kita ngobrol, kita sedang perang, ya kita minta komunikasi lewat radio gitu kan ya. Jadi istilahnya begitu. Jadi itu digunakan untuk kalau tadi kan firman Tuhan kan menyerang ya, beristirahat kan untuk menahan dan memadamkan. Nah ini untuk radio itu untuk kita berbicara dengan Tuhan gitu kan ya. Nah, itu ibaratnya begitu gitu kan. Ya, dan di doa itu kan kita tidak perlu pamer ya seperti orang Farisi yang dia pamer di pinggir jalan di ini gitu kan ya. Oke. Nah, dan itu tidak perlu, jadi ada dua ya, tidak perlu pamer dan tidak perlu waktu khusus. Oh, pamernya tiap malam, oh tiap pagi, tiap ini enggak gitu. Jadi itu memang kita harus namanya doa ya kita setiap saat kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita mau radio pun asal baterainya nggak habis kita bisa telepon gitu kan ya, bisa ngobrol. Nah, terus oke, nah di situ pun Tuhan Yesus juga mengatakan ya di ini ayat yang apa namanya favorit jadi Matius 6 ayat 6 ya gitu. Jadi untuk orang berdoa pun tinggal masuk kamar, tutup pintu, maka Tuhan akan mendengar. Ya itu intinya kan di situ di ayatnya. Oke. Nah, itu yang poin yang pertama ya. Ya. Oke, poin yang kedua ya. Mungkin silakan Pak Mandi. Filipi 4 ayat ke-6 sampai yang ke-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, nah di sini menjelaskan bahwa doa itu sangat mendamaikan hati gitu loh. Jadi kita dengan berdoa gitu kan ya, dan itu damai kita menjaga kita lebih bisa kepada pikiran fokus pada Yesus Kristus gitu kan ya. Nah di sini juga ada satu ayat yang sangat singkat sekali gitu kan ya. Itu di 1 Tesalonika
5 ayat 17, yaitu Paulus yang mengatakan ya, tetaplah berdoa. Nah, simpel itu gitu ya. Nah, itu kan jadi artinya doa itu sebenarnya adalah napas rohani ya, napas rohani gitu ya, dia menenangkan pikiran yang tadi kita bicarakan tadi, menghadirkan damai yang kadang itu melampaui akal gitu kan. Jadi dengan doa itu bisa damai karena besar apapun masalah kita, besar apapun pergumulan kita, asal kita bisa berdoa dan bisa menyatu dengan Allah gitu kan ya. Itu hati kita pasti bisa damai. Minimal respon hati kita terhadap masalah itu kita bisa berubah gitu kan. Kita bisa lebih eh, apa ya tidak gugup, tidak bingung, tidak pusing, tidak marah gitu kan ya. Nah, itu untuk di penjabarannya di 1 Tesalonika itu ya. Eh, 5 ayat 17. Oke. Nah, itu dari si Paulus ya. Ya, ini yang keempat ya. Oke, yang keempat ini seperti kita keempat adalah nama Yesus. Oke. Nah, di sini nama Yesus adalah otoritas ilahi yang memberikan perlindungan, keberanian, dan kemenangan atas kuasa gelap gitu kan ya. Jadi seperti kita ketahui ya, oke kita baca aja langsung ya. Mungkin di Filipi ini, oke silakan Pak Yudi. Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Oke, terima kasih Pak Yudi. Oke, nah nama Yesus ini jangan main-main ya, karena di sini dikatakan adalah nama Yesus adalah otoritas tinggi di dalam alam roh gitu kan, dan tidak ada yang menandingi gitu kan ya. Ya, jadi saya kemarin juga sempat ditegur ya sama salah satu di sini. Saya tidak sengaja gitu kan. Saya tidak sengaja seperti begitu kita sharing, ngomongnya satu manggilnya si, oh si Yesus siapa? Saya dimarahin. Lu kalau manggil Yesus jangan pakai si gitu ya. Dimarahin saya Pak. Itu saya nggak sengaja gitu loh. Ya betul gitu kan. Jadi kita tidak sopan di situ kan. Jadi kita ya sadar berarti ya salah gitu kan. Ya. Jadi saya tuh terus satu ada satu ayat yang menggelitik ya, yang agak sedikit lucu gitu ya. Jadi itu di Kisah Para Rasul itu di 19 ayat 15. Ya, jadi di situ kan menyebutkan nama Yesus itu dikenal dan disegani dalam dunia roh. Jadi itu kan menceritakan jadi ada anak-anak si Imam Skewa namanya ya. Dia bukan murid Yesus, dia mencoba mengusir-ngusir roh jahat ya kan dengan menukar nama Yesus gitu kan ya. Tapi eh, malah si iblisnya malah ngolok-ngolok balik gitu kan. Gua tuh kenal Yesus, gue tuh tahu Paulus gitu kan. Ya lu siapa? Dikituin gitu kan. Jadi ini sama dengan kalau memang kita ngomong, ya kita tidak bisa menggunakan kayak pelayan-pelayan hamba Tuhan yang membawa nama Yesus gitu ya. Jadi dia seolah-olah memakai nama Yesus untuk mengusir, padahal karena walaupun dia mau mencoba itu, tapi kita nggak dekat sama Tuhan ya, kita nggak akan ada otoritas di situ gitu kan. Beda dengan murid-murid yang dikirim ya. Kalau murid yang dikirim, kamu punya kuasa, punya otoritas untuk menyembuhkan gitu umpamanya. Nah, itu yang kuasa di situ. Jadi itu ada menggelitik. Jadi dikatakan, wah, emang lu siapa gitu. Yang gue kenal ini malah iblisnya nggak takut gitu loh. Ya, oke. Kita ada satu lagi ya di sini. Ada, silakan Pak Irfan. Halo, Pak Irfan. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita diselamatkan. Ya, Yaitu terima kasih Pak. Udah, ya. Ya, terima kasih Pak Irfan ya. Oke, jadi di sini sebenarnya mengatakan, jadi ini sebenarnya Petrus yang mengatakannya. Jadi mengakui karena mereka itu kan para rasul ya. Jadi mengakui saat dia menyembuhkan orang lumpuh ya di orang lumpuh gitu kan ya. Terus dia menyebut bahwa ya nama Yesus paling tinggi gitu kan, bukan gua yang nyembuhin, tapi ini tuh nama Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh ini gitu kan ya. Jadi bisa dikatakan kenapa nama Yesus itu adalah ketopang keselamatan kalau menurut saya gitu kan ya. Karena
ya itu karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita, ya itu ada keselamatan kita sendiri gitu kan ya. Jadi dia melindungi kita dari pikiran dan kebohongan iblis gitu kan ya. Karena namanya ketopong itu yang dipakai di kepala, dia juga untuk menahan gitu kan ya. Nah itu, jadi itu tuh menahan kebohongan iblis. Jadi kita sebut mengapa nama Yesus itu adalah ketopong, gitu ya, ketopong keselamatan gitu ya. Oke, jadi keempat, ini yang kelima ya. Yang kelima itu adalah darah Yesus. Oke, nah darah Yesus ini kan memberikan kebenaran, menutup pintu tuduhan dan memulihkan identitas kita sebagai anak Allah. Oke, di sini udah jelas ya. Di sini tuh ada dua poin. Yang pertama dia adalah menutup pintu tuduhan dan memulihkan identitas kita sebagai anak ya. Di kedua, coba kita baca dulu di sini ya. Oke, silakan Pak Niko. Ya, Wahyu 12 ayat 11 ya. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Oke, terima kasih Pak. Jadi eh, di sini kan apa namanya, kita tuh digoda sama, bukan digoda ya, dituduh iblis bahwa seringkali itu kita ada di kepala kita gitu kan ya. Jadi bahwa kamu tuh berdosa, kamu tuh nggak layak gitu kan ya. Jadi kamu tuh gagal gitu kan. Berarti Tuhan Yesus tidak terima kamu gitu kan. Coba sebenarnya kan darah Yesus ini sebenarnya kan menandakan bahwa kita sudah ditebus gitu kan ya. Jadi intinya walaupun mungkin kita udah berdosa, anggap aja kita udah melakukan kesalahan gitu umpamanya eh, di sini. Terus kita udah ditebus sama orang, ya gue udah ditebus, gue udah sehat, gue udah bebas gitu loh. Ya itu maksudnya di situ ya. Jadi pokoknya lu mau nuduh apa lagi? Gue udah dibebasin sama Tuhan Yesus gitu kan. Jadi nggak punya alasan untuk menuduh kita lagi gitu loh. Jadi tuduhannya gitu ya. Oke. Jadi eh, yang berikutnya ya, mungkin itu di Roma 5 ayat 9 ya. Ya, silakan Pak. Ya, Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, terima kasih Pak. Jadi darah Yesus tadi selain dia menutup tuduhan gitu kan ya. Jadi di sini kita juga diajarkan bahwa darah Yesus itu akan memberikan status identitas baru gitu, status benar. Jadi bahwa kita udah benar, ya kita selamatkan gitu kan ya. Jadi karena kita waktu di VLT Foundation itu kita diajarin bahwa Tuhan Yesus sudah menebus, jadi kita udah bebas gitu kan ya. Cuman jangan salah, bebas itu bukan hanya bebas di pertama kali, bagaimana kedepannya kita harus berproses diri sendiri gitu kan ya. Nah, di sini dikatakan adalah ada identitas baru gitu kan ya, dan percaya sepenuhnya. Jadi artinya adalah identitas baru itu ditandai dengan pertobatan kita ya. Jadi kalau kita sudah mengaku dosa, kita bertobat, kita dibaptis gitu kan ya, dan menjadi tidak ada kan eh, apa melakukan dosa lagi gitu kan ya. Nah, di sini ada di Galatia 5 ayat 20 ya, itu kan dikatakan ada 15 kedagingan dan 9 buah roh lah. Itu saya nggak akan bicarakan di sini, itu panjang gitu kan. Mungkin Pak Simon yang hafal dia 9 buah roh gitu kan ya. Tapi di sini adalah dengan kita darah Yesus itu ya, itu kalau sudah kita bisa mengalahkan 15 kedagingan dan eh, apa membuahkan 9 buah roh, itu luar biasa gitu kan ya. Cuman jangan salah juga ya, karena di Farisi pun juga sama. Dia memang kelihatan baik, kelihatan apa gitu kan ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu tuh cuma kelihatan baik di depan gitu kan ya. Di belakangnya kamu, di dalamnya kamu berantakan kayak kuburan gitu kan ya. Jadi di depannya bagus ya kan. Tapi di dalamnya banyak tulang belulang. Ya itu jangan begitu juga. Jadi kita hanya jangan lihat di depan, jangan kelihatan di luarnya aja baik gitu kan ya. Tapi di dalamnya juga harusnya juga ikut baik gitu, jangan ada tujuan tersembunyi gitu loh. Itu kan kita agar kita divalidasi lah, biar kita bisa dihormatin lah, biar kita begini. Nah itu jangan begitu, istilahnya oh mentang-mentang kita udah ditebus kita jadi sombong gitu kan ya, kita jadi ini. Nah itu untuk arti di situ gitu ya.
Oke, kita udah hampir selesai. Kita lanjut lagi ya. Kita ke 6 ya. Nah, di sini ada gambar ketaatan, kita gambarin dengan wrong way sama right way gitu ya. Jadi ketaatan itu menstabilkan hidup rohani gitu ya, dan menutup celah iblis gitu ya. Jadi seperti ikat pinggang yang menopang seluruh perlengkapan prajurit. Jadi kalau kita bisa katakan, jadi karena kan ini disebut ikat ketaatan ini seperti ikat pinggang ya. Jadi kalau kita lagi perang, ya itu kan apa? Selain kita menstabilkan gerakan kita gitu kan, hidup rohani kita gitu kan ya. Itu juga seperti ikat pinggang yang kita bawa perlengkapan prajurit, kita bawa perlengkapan prajurit ya, terus kita eh, bawa ikat pinggang, apa, dengan ikat pinggang itu kita bisa bawa banyak itu gitu ya, bawa perlengkapan itu. Oke, kita ada satu ayat tuh ya di eh, Yakobus 4 ayat 7 ya. Eh, ada nggak di Pak Sigit? Oke, Pak Sigit nggak ada ya. Oke, saya udah bacain ya. Ya, karena Pak Sigit nggak ada ya, di Yakobus 4 ayat 7 ya. Jadi tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari kepadamu. Ya, jadi ini kan ketaatan. Jadi tunduklah. Jadi kan namanya taat, ya jadi tunduk gitu kan ya. Jadi kayak kita ke sama bos ya, bos ngomong apa kita kita anak buah ya kita harus tunduk gitu kan. Apalagi dengan kita perang ya. Kita komandan, walaupun kita komandan kita salah atau menurut apa ya, kita harus tunduk pada ini gitu kan ya. Jadi ya apa namanya? Apa sih tunduk kepada Allah gitu kan. Jadi itu bisa diartikan ada beberapa contohnya adalah ya kita harus, karena kan Tuhan Yesus menyuruh ya, memerintahkan gitu istilahnya. Jadi kayak contohnya menolak godaan, ya godaan iblis gitu kan ya. Jadi berdiri teguh pada iman kita gitu ya. Nah, terus kemudian ya kita tadi seperti di atas kita bisa menggunakan firman Allah seperti Yesus. Jadi kan kita kan serupa dengan Tuhan gitu kan. Jadi dengan itu kita harus menggunakan firman Tuhan itu juga bijak seperti Yesus gitu kan ya. Oke, ya terus yang penting itu jangan beri tempat bagi iblis. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya adalah ya kalau contoh gitu, jangan eh, apa namanya bernegosiasi lah gitu. Pokoknya kita berbuat jahat gitu, dikit ini jangan ini. Jadi jangan membuat negosiasi, karena begitu kita ada celah sedikit membuat kita dosa, ya itu akan membuat nanti iblis akan bisa masuk gitu kan ya. Jangan, jadi benar-benar kita harus tutup pintu itu ya agar iblis jangan sampai masuk gitu ya. Terus kita ada pikiran bohong dan intimidasi itu dalam arti kita pastikan tadi kita katakan iblis itu kan memberikan kita masukan mesti kebohongan terus gitu ya. Jadi intinya kita harus kuat, kita tunduk pada perintah Allah agar kita bisa taat. Jadi kita taat itu dengan perintah Allah agar kita bisa menahan yang tadi itu ada godaan yang seperti teguh tadi ya. Oke, kita ada satu ayat lagi untuk yang di sini ya. Oke, silakan Pak Eru. Kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke benar ya. Jadi di Yohanes 14 ayat 15 ini adalah jikalau kamu mengasihi aku ya kamu akan menuruti segala perintahku gitu kan ya. Ini artinya saya bikin simpel aja, sesimpel mungkin adalah ya jadi kata itu tidak boleh menjadi beban gitu kan ya. Jadi melainkan respon kasih kepada Tuhan gitu kan. Jadi ini yang saya rasakan Pak. Jadi contoh simpel lah. Dulu saya pernah diajarin ya dengan dari pastor apa dari khotbahnya itu pastor apa ya kalau nggak salah yang GB itu ya. Dia mau contohnya gini, kita mau ke gereja gitu kan. Ke gereja ya kita nggak punya mobil, kita nggak punya ini, hujan gitu umpamanya. Ya kan kita hujan, terus kita gimana nih? Mau gereja nggak ya? Gereja nggak ya? Gereja nggak ya? Gitu. Itu kan hati kita gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita benar-benar taat, kita tidak ada beban nih, gitu kan ya. Kita tidak ada beban ya, kita tidak peduli gitu kan ya. Mau nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada apa, mungkin kita ini kita harus pakai jas hujan gitu kan ya. Jadi itu tidak ada beban. Jadi kita harus benar-benar taat tuh ya harus berserah diri kepada Tuhan Yesus gitu loh kan ya. Jadi apapun yang kita jalani ya harus sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus gitu kan ya. Oke, ini senjata terakhir ya. Senjata terakhir ya itu kita lihat ya, yaitu adalah
pujian gitu ya. Jadi pujian itu ya kita pujian itu kita bisa juga disebut adalah kasut Injil damai sejahtera. Ya, kenapa bisa begitu gitu kan ya? Ya, di sini dikatakan adalah pujian itu menghadirkan hadirat Tuhan, ya, mengubah atmosfer rohani dan membuka pintu kemenangan. Oke, ini udah jelas ya di sini bahwa gitu kita baca dulu kita ada ayat berdugungnya ya, nanti kita bisa jelasin di sini. Ya, silakan Pak Indra. Halo, Pak Indra. Mazmur 22 ayat 3. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, terima kasih Pak. Oke, nah jadi di sini ada beberapa poin yang kita mau nih. Jadi Daud itu kan membawakan Mazmur ini dan menyatakan bahwa Allah itu kudus ya, Allah itu kudus, Allah itu ada di tengah pujian, ya kan, pujian mengundang hadiratnya gitu kan. Jadi eh, menandakan bahwa benar-benar Daud tuh merasakan kalau dia penyanyi gitu kan, mau pujian gitu kan ya, itu hadir akan Tuhan tuh akan hadir di tengah-tengah kita beneran gitu, bener gitu kan ya. Jadi eh, itu juga dirasakan oleh si Rasul Paulus juga ya saat dia di Efesus gitu kan ya di 5 di ayat 18 sampai 20 ya. Jadi dia menceritakan dia menyatakan bahwa pujian itu adalah tanda-tanda kita dipenuhi Roh Kudus ya. Jadi apa sih penuhi Roh Kudus gitu kan ya. Ini saya sempat waktu itu saya nanya ke Pastor Yusef ya. Pastor, saya kalau sering banget berarti. Jadi sering banget tuh kalau saya dengerin lagu rohani, lagu apa dan di mana-mana saya tuh mau di motor, di mobil itu saya dengerin pasti rohani lagi semuanya gitu kan ya. Jadi kenapa kok saya sering nangis ya gitu. Kadang-kadang kalau ketemu lagu yang apa sampai di hati gitu saya pasti langsung nangis, saya langsung ini gitu mewek gitu kan ya. Nah, ternyata oh itu lagi dijamah sama Tuhan Pak Lukas itu Pak Pamnya yaitu bersyukur kalau gitu Tuhan bisa menjamah kita melalui pujian-pujian ini gitu kan ya. Jadi yang dari sebutan penuh Roh Kudus itu ya itu benar-benar harus pujian tuh harus dari hati gitu kan. Karena kalau kita nggak hati cuma dengerin doang ya kita juga nggak akan merasakan apa-apa gitu kan ya. Karena itu cuma hanya dari luar gitu. Jadi begitu saya rasakan gitu kan. Jadi kita menyediakan rohani itu dengan penuh ucapan syukur ya. Jadi kita kembali lagi diajarkan gitu kan ya. Kita harus mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur gitu kan. Dan di pujian itu banyak sekali mengucap syukur gitu kan ya. Dengan mengucap syukur itu kan kita artinya kita mengakui memuliakan nama Tuhan ya. Itu di sini ya dan ada beberapa lagu yang benar-benar itu merubah diri saya gitu. Jadi saat saya benar-benar terpuruk ya, benar-benar lagi ada eh, apa masalah gitu kan dengan lagu itu pas banget gitu loh. Jadi tapi ini panjang mungkin saya skip aja ya. Oke, mungkin terakhir ya. Ini terakhir. Oke, silakan Pak Simon, Bro Simon. Dua Tawarik 20 ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan puji-pujian, maka Tuhan membuat penyerang-penyerang yang hendak menyerang Yehuda itu berbalik memukul kalah satu sama lain. Ya, ini luar biasa sekali ya. Jadi ini mungkin yang di luar nalar gitu kan, udah luar biasa gitu kan. Saya kutip tersebut, masa sih kita nyanyi aja kita bisa sedahsyat ini gitu kan ya. Jadi itu kan itu menceritakan ya bahwa waktu itu umat Yehuda ya yang satu dipimpin nama Raja Yosafat ya itu dia berhadapan sama tiga bangsa yang besar-besar tuh sebenarnya si Amon, Moab, sama yang orang Minim ya, sorry. Ya, dan sebenarnya di situ sudah di atas kertas dia pasti udah kalah itu nggak ada apa-apanya gitu. Anggapnya mungkin kayak si Amerika sama Venezuela cuma sejam aja udah selesai gitu. Nah, tapi saat itu karena Raja Yosafat mengajak eh, apa umatnya untuk memuja, tiba-tiba si Tuhan Yesus membuat penyerangnya itu menjadi gila kan, menjadi gila memukul ya mungkin nggak tahu gila atau mungkin apa ya, tapi dia berbalik memukul dia satu sama lain gitu. Jadi dia kayak mungkin bingung gitu kan ya, ya dia bunuh-bunuhan sendiri gitu ya. Jadi ini juga yang paling luar biasa tuh yang satu lagi ya, itu di
masih di Kisah Para Rasul itu yang si Paulus ya. Jadi di 16 ya ayat 25 sampai 26 itu panjang, tapi di sini menceritakan kalau Paulus dan Silas itu memuji Tuhan di penjara dan selama itu terjadi gempa gitu kan ya, dan dia bisa pintu itu terbuka, pintu penjara terbuka, jadi dia bisa mereka bisa kabur gitu kan ya. Nah, jadi itu luar biasa gitu kan untuk membebaskan Paulus dan Silas saja sampai gempa bumi diadakan sama Tuhan gitu. Itu kan luar biasa sekali gitu kan. Eh, ya intinya. Jadi oke, ya di sini eh, 7 senjata itu ya semoga karena ini waktunya terbatas, jadi semoga 7 poin ini eh, bisa mendapat hikmat ya, jadi berguna buat teman-teman yang kita untuk renungin. Oke, nah eh, jadi di sini untuk penutup ya saya ngambil dari Mazmur ya 121 ayat 2 ya. Jadi pertolonganku ialah dari Tuhan ya, jadi menjanjikan langit dan bumi. Oke, nah ini penutup dari saya. Mungkin saya hanya mau info ke teman-teman saudara-saudara ya. Jadi yang mungkin yang baru di sini ya biasanya kan setelah ini kita ada sharing nih. Jadi kami berharap kalau memang eh, saudara-saudara masih ada waktu, silakan join untuk sharing gitu kan ya. Nanti yang penting kita siapa yang mau pergi duluan, mungkin ada pagi mau ada acara pagi, silakan yang duluan untuk sharing. Tapi kalau memang hanya mau menyimak aja Pak, nggak apa-apa, nggak usah sharing ya silakan. Gitu. Jadi silakan yang mungkin baru berjoin di sini nanti mau menyimak silakan, mau sharing ya kita sambut dengan tangan terbuka gitu kan ya. Terus kalau memang kira-kira ada aktivitas pagi ya mungkin silakan dilanjutkan ya apa-apa. Ya ini terima kasih atas kesempatannya ya untuk sharing firman Tuhan ini. Ya kita sekarang tutup dengan doa dulu ya. Ya, dan dengan doa ya kita masing-masing ini. Oke. Bapak dan Oke, saudara-saudara yang terkasih gitu kan ya. Dalam setiap langkah hidup kita, percayalah bahwa Tuhan itu selalu menyertai hidup kita. Gitu ya. Jadi di sini doa ini kita ambil ada 7 senjata tadi semuanya ada semua ya. Jadi jadilah pelaku firman Tuhan ya sebagai pedang yang menuntun pada kebenaran ya. Kuatkanlah iman kita sebagai perisai yang memadamkan setiap serangan musuh ya. Hiduplah dalam doa karena melalui doa itu Tuhan akan membuka jalan dan memberi damai. Dan percayalah kepada kuasa darah Yesus ya. Dan karena yang memulihkan dan memberikan kemenangan. Ya, hiduplah dengan ketaatan, di dalam ketaatan itu ada perlindungan dan berkat Tuhan gitu ya. Dan nyanyikanlah pujian, maka Tuhan akan hadir dan menguatkan hati kita. Ya, dan akhirnya gitu ya, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama percaya katakan amin. Gitu. Ya, terima kasih. Simon, Amin. silakan. Ya, thank you, Bro, untuk firman Tuhan yang sudah sharing tentang 7 senjata perang Allah. Langsung saja, karena saya juga mau ada ibadah pagi, ya saya juga nggak bisa lama. Nanti saya mungkin izin duluan keluar untuk persiapan 6:30. Jadi silakan yang mau sharing duluan, monggo. Ya, mungkin boleh Simon dulu aja nggak apa-apa. Oke, tadi yang saya dapetin sih adalah tentang penyembahan ya. Karena yang saya rasain penyembahan adalah awal pada saat kita mau dekat sama Tuhan. Sama seperti kita menghadap, mau mendapatkan sesuatu, hal yang baik dari orang. Kita pun datang kepada orang gitu kan, dengan berbaik-baik, ya kan, ya dengan sesuatu yang baik pada saat kita memulai komunikasi dengan seseorang juga ya. Apalagi Bapak kita yang di sorga gitu. Bapak kita yang di sorga akan lebih-lebih lagi pada saat kita tahu, pada saat kita melihat anaknya itu taat dan setia, memiliki jam-jam yang khusus, memiliki waktu-waktu yang khusus untuk datang memuji menyembah Tuhan gitu ya. Memuji menyembah Tuhan tuh memang spesial kalau menurut saya. Ya. Untuk apa? Karena
Jika orang aja di muka bumi ini aja juga senang dipuji, apalagi Allah Bapa kita gitu. Sama seperti seorang bapak, saya sering kali bilang bahwa seorang bapak di dunia aja bila anaknya datang, ya kan, ih, pulang kerja gitu, capek enggak? Gitu kan. Ya kenapa? Pijetin ya, pura-pura pijetin, ambilin air minum, ya kan. Begitu pulang anaknya bawain air minum, ya kan, bawain snack atau bawain tasnya, simpen ke dalam kotak. Wah, bapaknya tuh seneng banget itu. Itu rasa capek seharian pun ambiar udah ya kalau bisa bisa punya anak yang mengerti dan melayani gitu kan, melayani bapaknya. Seperti contoh kemarin, nggak perlu jauh-jauh pada saat saya habis traveling aja. Setelah selesai traveling, masuk di rumah, selesai semuanya, kita mandi semua, anak saya deketin saya, Papi, terima kasih ya, Pi, buat liburannya ya, Pi. Happy banget. Wah, itu cuma perkataan sederhana loh. Perkataan sederhana itu bisa sangat luar biasa banget. Ya, saya langsung tertuju sama Tuhan. Tuhan, ini anakku ini aja bisa terima kasih sama aku aja dengan kayak gitu aja, aku seneng banget gitu. Apalagi kalau engkau gitu. Pada saat aku memuji Engkau, pada saat aku memuliakan namamu, Engkau pun pasti akan disenangkan Tuhan. Jadi kita nggak perlu minta-minta berkat gitu sama Tuhan. Tapi senangin dulu aja lah Bapa kita di sorga dengan pujian, penyembahan, dengan waktu yang khusus, ya kan? Dengan benar-benar tanpa ke distract, tanpa terganggu dengan gadget, tanpa terganggu dengan hal-hal yang lain. Kita fokus memuji Tuhan. Itu aja yang saya dapetin pagi hari ini. Thank you, bro. Silahkan dilanjut yang lainnya mungkin. Hmm. Oke, Shalom lanjut. pagi. Ya, Bro Yudi, pagi Bro. Kita kan Pak Ferry dulu aja. Kita dulu Oh, Pak Ferry. ayo. Mau Ferry apa duluan? Koma- Sweet, 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 sweet. Komandan dulu, Dan. Oper lagi. Bola dioper ke komandan. Iya. Makasih Pak Ferry atas kesempatannya. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom pagi. Mohon maaf, ini duluan mau Iya, persiapan ibadah. iya, Yang saya dapat pagi ini tuh buat diri saya pribadi itu masalah ketaatan ya, ketaatan. Karena menurut saya itu ya musuh paling terbesar itu diri saya sendiri, diri saya iya, sendiri. iya, Saya udah banyak menerima firman Tuhan, pengajaran, iya, tapi tetap area kekuasaan saya itu ya kebebasan untuk memilih ya, memilih iya, mana saya mau ngikuti apa yang Tuhan katakan, apa yang dunia katakan, apa yang iblis katakan, apa yang orang lain bahkan orang terdekat saya katakan, saya menerima yang mana. Ketaatan ini kalau menurut saya mencakup semuanya, ya, mencakup semuanya. Baik itu mau mempergunakan nggak firman Tuhan untuk eh, perisai iman, terus apa ketopong keselamatan itu. Saya menggunakan itu nggak, saya mau tunduk ke sama Tuhan. Jadi yang awal itu kalau menurut saya buat diri saya pribadi itu yang penting bagi saya itu saya harus taat dulu, iya, saya harus tunduk dulu. Kalau saya belum tunduk belum taat ya, bagaimana saya melakukan penyembahan pada Tuhan? Ya mungkin saya nyembah-nyembah gitu aja biasa aja mungkin ya. iya, Tapi hati itu tidak menyembah. Ya ini yang masih yang harus terus saya waspadai dalam diri saya itu setiap saat itu masalah ketaatan. Karena saya bisa saja jatuh kapan saja saya bisa jatuh. Saya harus waspada itu karena iblis itu ya benar-benar terus menyerang ya, menyerang pikiran melalui apa aja yang terjadi dalam setiap aktivitas saya gitu ya, dalam setiap hubungan, dalam setiap aktivitas saya bisa melalui apa saja gitu ya. Cuma ya saya dituntut di sini hati saya mau taat atau enggak. Baik itu aja, makasih. Cuma satu lagi Pak ini Pak siapa? Pak Lukas, saya kesulitan. Jadi kan tadi kan enaknya itu kan di slide itu ayat ayat Alkitabnya sama bacaannya tuh. Jadi saya bingung
antara ngedengerin sama nyari ayat Alkitabnya. Jadi saya kurang fokus. Mohon maaf. Makasih itu aja. Makasih. Ya, thank you, bro. Udah musim durian, bro? Udah Pak Simon. Siap, meluncur. Ya, aduh. Ini kita makan pesta durian ini di Majalengka nih. Nih, ya. Ya, durian sinapel. Oke, thank you, bro, untuk sharingnya. Yuk, lanjut yuk, Bro Ferry. Siap, Ya, bro? oke. Saya juga duluan ya mau persiapan mau mau ke GL ya. eh Pagi ini terima kasih sebelumnya Pak Lukas buat firman Tuhannya mengingatkan kepada kita semua ya. Kita ini punya 7 paket lengkap yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita ya. Nah, 7 paket lengkap ini tadi disebutkan firman Tuhan, iman, ya, puji-pujian, berdoa, kuasa darah Yesus. Tapi 7 paketnya kalau nggak pernah kita pakai, ya kayak kita ini babak belur oleh masalah kita, babak belur di kehidupan kita. Gitu. Kita ngalami masalah, kita takut, kita khawatir. Ya. Saya tadi teringat ketika Pak Lukas menyampaikan firman Tuhan ya, bahwa kita ini anak-anak Allah loh. Kita hidup di dunia ini, tapi diperlengkapi dengan sedemikian rupa dari Tuhan, Bapa kita di surga, supaya kita ini jangan sampai kalah oleh serangan iblis. Ya, tapi seringkali kita ini lupa memakai perisai iman, lupa memakai firman Tuhan. Ya, saya membayangkan kehidupan anak saya ya, yang ada di Jakarta. Saya begitu mengasihi anak saya. Saya beri dia tempat tinggal yang terbaik. Saya beri dia uang. Dan saya yakinkan ke dia bahwa segala apa yang saya punya, itu saya siap memberikan untuk membackup dia di Jakarta. Jadi kamu nggak perlu takut. Kamu ke Jakarta, kamu nggak sendiri. Ada temannya papa, ada saudara papa. Jadi kamu jalan aja ke Jakarta. Sama dengan kita hari ini. Kenapa kita merasa kadang kita itu sendiri? Kenapa kadang kita merasa Tuhan itu jauh? Karena kita nggak pakai iman kita. Kita nggak merenungkan firman Tuhan. Ya, kita dihancurkan oleh segala tipu muslihat iblis. Seperti Pak Simon tadi mengatakan ya, saya sangat setuju dengan Pak Simon. Dan saya renungkan itu benar sekali ya. Tiap pagi kita itu harus memulai dengan apa? Mengucap syukur, berdoa pada Tuhan. Maka segala otoritas dari surgawi itu langsung masuk di dalam hidup kita. Nah, kurangnya apa kita sebagai anak Tuhan? Diperlengkapi semua, teman-teman, ya. Tapi yang sering kali kita terjadi masalah di hidup kita karena kita nggak kita pakai itu semua. Nah, hari ini kita sudah diingatkan oleh Pak Lukas untuk Allah dan juga jangan sampai lupa kuasa darah Yesus dan puji-pujian. Ya, itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you, bro. Memang pada saatnya setelah kita tahu, setelah kita mengerti tentang teori semuanya, semua tentang teori itu, kalau kita nggak hafalin, kita nggak renungin, kalau kita nggak lakuin, cuma hanya jadi pengetahuan belaka, istilah kasar. Nggak ada apapun juga. Karena Alkitab
adalah sebagai ilmu pengetahuan doang jadinya akhirnya. Ya cuma baca, oh iya tahu ada di Alkitab ada begini, tapi nggak pernah dilakuin. Ya, thank you. Emang harus semuanya begitu. Yuk lanjut. Kem ya, Pagi. Pak Sip. Temen. Siapa Freddy? Oke, Freddy pagi Fred mau mulai ya. Yuk. Ya, ini bahasanya mantep ya, memang harus satu paket. Cuma kalau saya itu kendala salah satunya adalah di iman dan berdoa. Ya. Kadang kita itu kalau ada dalam hidup kan pasti ada yang namanya retest lah, inilah. Maka dari itu perlunya iman. Ya. Kenapa orang seringkali gagal adalah karena imannya kurang, termasuk saya. Makanya saya sangat kesentil dari memang tujuh-tujuhnya ini penting. Iman saya perlu ditambah lagi. Dan ya memang kalau punya imannya itu bisa terus ditambah, maka kita tidak akan kalah dengan masalah. Lalu dari hal berdoa, apakah masih senantiasa berdoa di saat mungkin apa yang kita mau itu belum dijawab sama Tuhan? Karena kan ya kita tahu sendiri jawaban doa itu bisa segera saat itu juga, atau bisa juga sesuai yang kita mau tapi harus menunggu, atau Tuhan akan siapkan sesuatu yang lebih baik. Maka dari itu masihkah saya berdoa? Masihkah kita berdoa? Ya, dan beriman juga. Karena kalau kadang-kadang orang yang doanya itu tidak jawab-jawab, dia akan mulai luntur imannya. Maka ya harus senantiasa berdoa. Tujuh-tujuhnya penting, tapi saya merasa tersentil di dua bagian yang itu. Begitu teman-teman semuanya. Terima kasih materinya Pak Lukas. Ya. Mungkin kalau misalkan sampai tadi kalimat terakhir, Freddy saya ngambil, kalau misalkan sampai hati hidup ini masih kurang baik, kita harus lebih banyak koreksi lagi dalam kehidupan kita. Karena kita juga emang harus koreksi ya dalam kehidupan kita. Jangan pengen seseorang melakukan hal itu yang baik pada kita, tapi kitanya sendiri nggak mau melakukan hal yang baik kepada orang gitu. Apalagi kepada Tuhan ya. Tadi saya pernah bilang, kita udah pernah belum carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu satu kalimat itu bisa dibedah sama Pastor Yosef, sama Pastor Yos tuh benar-benar luar biasa itu. Makanya menjadi bahan renungan sepanjang hidup saya. Ternyata saya masih belum bisa melakukan satu kalimat ini aja pun terlalu dahsyat banget dalam kehidupan saya. Soalnya gitu dari kalimat itu. Kalau direnungin dibedah itu luar biasa banget. Berat yang kalimat keduanya. Kalimat pertamanya aja kita mau taat nggak tuh lakukan. Gitu. Ya, thank you bro. Yuk lanjut. Saya bisa. Tadi Atau siapa Pastor yang dulu mau dulu? nambahin dulu, silakan. Boleh. Silakan. Ayo, monggo. Ya, saya singkat aja ya. Jadi gini, Ya. kita ini sebagai prajurit, tadi kan mengenakan senjata ya, ketopong apa macam-macam ya. Iya. Kita ini sebagai prajurit, ya ini tentunya kapasitas Pak Yudi ya, lebih bisa menjelaskan. Yang pertama yaitu kita harus berdiri teguh. Ini yang saya dapatkan. Ya. Berdiri teguh ini apa? Ya dengan iman dan karakter kita. Prajurit tidak akan bisa melakukan kegiatannya, melakukan tanggung jawabnya, kalau dia nggak berdiri teguh. Ya. Ini penting. Kalau kita mau mengenakan perlengkapan senjata Allah, pendirian yang pertama adalah kita ini harus berdiri teguh. Kalau kita masih mudah diombang-ambingkan, ya, mudah kecewa, mudah marah, mudah ketakutan, ya, mudah khawatir, ya berarti kita belum mampu.
Lalu apa? Kita ketika berdiri teguh tugasnya prajurit apa? Kalau ada musuh, melawan. Nah, melawan ini dengan apa? Ya tentunya tadi dengan firman dan doa tadi. Pertanyaannya, sudahkah kita selalu memperkatakan firman dalam hidup kita? Atau tanpa terasa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih suka bicara kenyataan. Kita lebih suka bicara fakta. Iya, aku ya begini ini, iya, aku kurang ini, iya, aku enggak bisa ini. Itu semua bukan firman. Kalau ini kita lakukan, maka kita gagal. Sudah berdiri teguh, tapi gagal untuk melawan. Dan yang terakhir sebagai prajurit apa? Melangkah. Melangkah ini tentunya dengan apa? Dengan Injil. Ya, memberitakan Injil dan membawa damai. Ya, ini sederhana aja dari saya. Sudahkah kita melakukan langkah ini sebagai seorang prajurit dengan 7 perlengkapan senjata Allah? Sudahkah kita membawa damai? Atau sebaliknya? Kita datang malah ribut. Nah, Tuhan berkati. Silakan Pak Indra, lanjut. Thank Mungkin you. saya boleh nambahin sedikit dulu Pak, Pastor ya. Jadi cepat aja gitu ya. Jadi saya hanya menganalogikan itu adalah itu tadi. Jadi kalau firman Tuhan itu kan pedang ya. Terus kalau pakai iman itu kan perisai. Ya, doa itu kan alat komunikasi, gitu kan ya. Nah, terus kan nama Yesus berarti kayak otoritas tertinggi, berarti kan misalnya kayak komandan kita lah, gitu loh, kayak Pak Yudi gitu kan, itu nama Yesus gitu kan ya. Nah, tadi yang kita ini tanyakan adalah kalau baju zirah itu yang mana gitu kan ya. Kalau baju zirah itu adalah ya kalau dari saya pribadi itu yang darah Yesus ya. Jadi dengan darah Yesus itu ya karena adalah alasan kenapa kita tuh bisa memakai baju zirah kebenaran gitu. Karena dengan darahnya itu yang kita dibenarkan, kita disucikan ya, kita mendapatkan identitas baru ya. Terus iblis kan tidak bisa menuduh lagi gitu kan ya. Jadi kita bisa hidup benar dan setiap hari gitu kan. Jadi baju zirah itu bukan usaha manusia, tapi ya dia dari darah Kristus. Ya, itu kalau dari saya ya. Terus kalau ketaatan itu kan misalnya ikat pinggang yang kita pakai ikat pinggang. Nah, kalau pujian itu lah kasut Injil ya untuk damai. Ya itu kalau dari saya ya. Jadi penambahan dikit tadi saya secara korelasinya itu di situ. Jadi antara tadi yang kita sampaikan 7 senjata tadi dengan istilahnya kita kalau mau dengan alatnya tadi seperti itu sih. Itu tambah dari saya ya. Terima kasih. Yuk, Bro Indra. Silakan. Tung. Oh, saya sih cuman di dua sisi ya, dua poin, yaitu satu doa, yang kedua tadi ikat pinggang. Yang pertama doa itu, saya kebetulan dari kecil nggak tahu gimana bisa eh, dikasih kesadaran bahwa Tuhan itu sahabat saya gitu. Jadi saya sering doa saya itu nggak doa saya nggak rajin doa, maksudnya malam kadang-kadang ketiduran nggak khusus berdoa atau apa gitu. Tapi anytime gitu, ketika saya ada problem atau ada sesuatu yang perlu saya tanyakan gitu. Jadi berdialog konstan sama Tuhan di setiap waktu ya. Itu menurut saya suatu doa gitu. Jadi dari situ juga mengalir suatu pengajaran, hikmat, kadang-kadang juga teguran, kadang juga dalam bentuk firman, kadang dalam bentuk dari orang lain gitu. Tapi dengan sesuatu yang doa yang konstan itu benar-benar membantu saya gitu dalam segala hal. Jadi itu salah satu apa mungkin suatu yang Tuhan berikan sama saya ya. Jadi yang kedua itu tadi saya tertarik sama ikat pinggang. Saya tadi analogikan kalau ikat pinggangnya nggak ada itu pedangnya nggak bisa dicantelin gitu. Terus baju sirahnya juga melorot mungkin ya. Mungkin kalau apa pahlawan-pahlawan itu kan kadang-kadang saya lihat di film itu perisainya ditaruh di punggung. Nah itu kalau nggak ada apanya ikat pinggang kebenaran itu kayaknya bakal melorot semua akhirnya jadi ada celah gitu ya. Jadi semua itu nggak berguna kalau kita nggak benar.
Itu aja sih yang tadi saya dapetin. Thank you. Ya, saya tertarik sama tadi pembicaraan Bro Indra ya tentang jadi sahabat. Saya baca buku tentang sahabat Allah tuh adalah melalui percakapan yang terus-menerus, ya kan? Jadi percakapan berdialog dan doa tuh memang bukan apa ya, bisa di Yohanes 14:15 itu dikatakan adalah intinya tetaplah berdoa. Dan yang Bro Indra lakukan tuh udah bagus banget. Berarti emang berdialognya erat gitu kan sama Tuhan. Selalu dan dikatakan mau saat berbelanja, saat mengendarai, saat apapun juga lah kita bisa terhubung di dalam di dalam di dalam doa dengan Tuhan. Tapi di salah satu buku ini juga dikatakan bahwa saat terbaik untuk Tuhan adalah pada saat pagi dan pada buka mata dan pada kita mau menutup mata pada saat tidur. Itu adalah hal-hal yang harus pengucapan syukur yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena pada di awal kita sudah menaikkan syukur dan pada saat kita mau memejamkan mata, kita pun juga mengucapkan syukur dengan waktu yang spesial tentunya ya, bukan waktu yang asal-asalan. Kalau misalkan jadi sahabat seperti yang Bro Ida lakukan kan, setiap saat ya ngobrol gitu kan. Sama seperti saya juga sering ngobrol sama Tuhan. Tuhan, terima kasih ya. Kayak kemarin misalkan habis latihan gitu kan, aduh Tuhan walaupun badan saya capek, terima kasih ya masih bisa sanggup latihan, bisa finish latihan di tengah hujan yang besar gitu kan, masih bisa latihan. Terima kasih, mengucap syukur dikasih badan yang kuat, badan yang sehat gitu kan. Kadang kalau kepentok juga kemarin Tuhan mau ngambil ini nih, tapi ragu nih gimana nih Tuhan. Nah, kayak kemarin aja kan tentang alat alat dengar gitu. Tuhan saya langsung ngobrol. Tuhan, perlu nggak ya? Ini gimana ya Tuhan? Apakah saya jadi mengurangi iman saya kepada Engkau gitu kan? Jadi banyak sekali percakapan-percakapan yang mungkin dibangun dengan Tuhan. Ya. Tapi artinya itu bukan doa, bro. Doa itu adalah memiliki suatu waktu yang spesial dengan Tuhan. Kalau yang saya baca ya, bro. Gitu. Gitu. Ya, thank you, bro. Udah diingetin untuk menjadi sahabatnya Allah. Kalau sahabat kan kita sering talk, kayak gini lah. Kita jadi sahabat kan sering talk, sering komunikasi di grup apa gimana. Ya, anything, talking about anything gitu. Thank you. Lanjut. Yuk. Serpong, 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 Serpong. Harding, Serpong. Banjir nggak, Serpong? Aman? Halo, aman-aman. Aman. Ya, ayo, ayo, ayo. Ya, ya thank you ya Pak Lukas atas firman-Nya. 7 perlengkapan senjata Allah. Memang kita harus pakai semua ya, karena kalau nggak pakai, kita buka celah. Yang, yang buat saya sebenarnya tema tahun ini ya mungkin atau belakangan lah ya, dalam taat. Saya lagi dilatih untuk taat ketika di kantor ketemu bos yang nggak suka sama saya, pilihannya adalah tetap di kantor atau cari kerjaan lain gitu ya. Nah, taat ini identik sama setia juga gitu. Ketika saya dihadapkan pada situasi atau culture perusahaan yang kurang oke, saya tetap di dalam apa cari keluar lagi. Dan soal ketaatan nih lucu, baru tadi pagi saya lihat saya masuk Pravi Club. Udah 3 kali bolong ternyata bulan ini. Jadi masuk Pravi Club ya. Kemarin saya sempat posting tuh renungan udah 900-an, tapi poin baru gopek gitu kan. Nggak pernah lewat dari gopek. Pak Sigit nanya, berarti udah 4 kali bolong ya Pak? Lebih Pak, bulan ini aja udah 3 kali gitu. Ya ini salah satu bentuk ketaatan ya, walaupun kecil. Mau nggak gitu ikut V-Club? Ikuti sistemnya kan, udah langsung otomatis diarahin ke Pravi Club, atau keluar dan seluruh poin di reset gitu. Jadi ya udah saya ikut V-Club ya. Memang saya setuju ketaatan ini
ya seperti ikat pinggang yang menopang semuanya tadi ya. Karena kalau Ya, nggak taat, nggak setia, kita bisa aja pada suatu saat pakai seluruh perlengkapan senjata Allah, tapi tahu-tahu sebulan kemudian, setahun kemudian murtad gitu, ya, atau jatuh lagi gitu ya. Jadi ya, memang ketaatan nih. Ya itu aja bro dari saya, thank you. ya. Memang setuju ya bro. Dari hal-hal kecil kayak V-Club nih emang bener ya. Itu tuh membuat kita emang taat dan kita tuh kayak dikekang gitu sebenarnya. Duh, lupa ya belum bikin V-Club. Aduh, tapi begitu pas poin hilang juga kan. Duh, adalah greget gitu kan. Aduh, poinnya hilang gitu kan. Hmm, Tetap ada lah yang namanya manusia. Tapi disitulah kita belajar taat gitu kan dengan V-Club ini. Hal kecil, satu ayat. Cuman itu kemarin Hoki tuh ketawa gitu. Alhamdulillah lolos poinnya. Istri gua nggak lolos bro, 98 poin, Dua lupa. kali lolos, 2 kali. Oh, 2 kali lolos, wah puji Tuhan tuh. Heran. Ya udah lanjut langsung bro. Sesuai sesuai namanya emang hoki. Iya hoki, dia emang bener-bener hoki. Istri gua nggak hoki, 98 lo, 98 poin angus dia. Tapi tetap dia maju lagi. Itu yang saya seneng ya kan, luar biasa. Ayo maju lagi. Ayo bikin poin lagi dari nol lagi ya, gitu. Nggak masalah. Anggap aja lu lagi isi bensin ke Pertamina ya. Mulai dari nol gitu ya. Memang kekang seperti sapi ya jadi istrinya kita ya, dipasang pasung di lehernya itu kan agar apa ya, jalannya biar lurus gitu dengan hal yang kecil. Bermajak itu kan terus dari selangkah demi selangkah tapi membajak sawah akhirnya. Ya, itu satu poin dengan V-Club. Thank you bro untuk tetap jadi taat ya. Yuk lanjut. Boleh saya dari Gading Silakan. Serpong Bintaro ya. Ayo dari Serpong ke Bintaro. Ya, Bintaro aman. Nah, Lapor. Bintaro aman. Bintaro aman, aman. Aman Ya, ya. ya, tadi saya sore nih agak telat masuk, tapi saya udah baca slide-nya Pak Lukas. Thank you Pak Lukas. Tadi ingatkin lagi untuk jadi prajuritnya Tuhan ya. Sebenarnya tadi saya ada satu ayat yang disuruh Pak Lukas baca, cuma kelewat nih. Tapi memang ini yang membuat saya ini sih agak berhenti di sini. Maksudnya ayat ini kan yang tadi tentang kerelaan itu, Yakobus 4 ayat 7 ya. Tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah ini saya terhentinya karena di bahasa Inggrisnya itu kan submit yourself to God and resist the devil. Nah, melawan iblis ini ternyata bukan fight, tapi resist. Berarti perlawanan ini dari dalam, bukan dari... Artinya selaras banget ya, kita harus menang dulu di dalam, baru menang di luar. Ya ini iblis itu sebelum misalnya menunjukkan di luar itu ternyata dia menyerang kita dari dalam dulu. Nah ini peperangan dari dalam inilah yang sebenarnya kita harus submit dulu sama Tuhan ya. Artinya sudah selaras dengan yang tadi dan juga dengan yang pastor-pastor kita sudah katakan sebelumnya dalam khotbah ya, identitas, apa yang kita katakan tentang diri kita, itu tuh kan harus di counter attack juga ya dengan firman Tuhan yang firman Tuhan mengatakan apa sih tentang diri kita. Jadi bukan suara-suara yang saya nggak berguna, saya nggak layak, saya nggak bisa, saya gagal terus atau apa. Ternyata tuh serangan-serangan iblis itu dari situ dulu. Nah, baru memang betul kita tuh V-Club dilatih untuk merenungkan firman Tuhan, katakan terus menerus, ya kan di counter attack terus gitu kan, karena submit yourself to God itu kan berarti tunduk pada Tuhan ya tunduk pada firman-Nya. Apa yang firman-Nya katakan tentang kita ya kita harus tunduk gitu. Jangan apa yang dunia katakan tentang kita yang tunduk sama itu. Nah inilah sebenarnya peperangan itu ternyata dari dalam dulu, dari pikiran dulu. Dari pikiran dulu baru nanti keluar buahnya kan. Baru nanti kelihatan dari cara kerja kita, cara buah kita, cara kita merespon masalah atau apa, ternyata mulai dari dalam dulu. Dan ini juga ternyata teman-teman itu selaras dengan Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 itu kan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi sebelum merenungkan, di situ ditulis, janganlah lupa perkatakan Taurat Tuhan ini siang dan malam. Artinya Yosua itu sebelum berperang, dia harus strong within dulu. Jadi dia harus
mengatakan apa yang Taurat katakan tentang dia. Jadi dia harus perkatakan terus dan renungkan terus. Artinya kita kalau memang kita melabeli diri kita sebagai prajurit Tuhan, you have to set the word of God first every day, setiap hari tentang diri kita. Memang saya kadang-kadang ada pikiran-pikiran negatif, tapi waktu saya misalnya contoh nih waktu fit club gitu ya, waktu fit club saya renungkan firman Tuhan, saya katakan lagi ke dalam diri saya sendiri gitu, bahwa misalnya contoh bahwa tunduklah pada Allah, lawan iblis maka akan lari daripadamu. Sigit, tunduk pada Allah, lawan iblis makanya lari daripadamu. Jadi memang harus perkatakan, dan itu kan ada saintifiknya ya teman-teman. Ada yang meneliti tentang neuroplasticity itu. Waktu apa yang kita katakan tentang diri kita terus menerus, itu kan ada sinapsis atau saraf-saraf dalam otak kita itu yang membentuk jalur-jalur baru sehingga kita diperbaharui pikiran kita. Ini yang selaras dengan Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya mulai dari apa yang kita katakan tentang diri kita sendiri, dan secara fisik itu ada neuron-neuron atau sinapsis-sinapsis yang membentuk jalur-jalur baru dan kita memiliki pikiran yang baru, dibaharui pikiran yang baru. Nah kalau misalnya kita cuma baca doang firman Tuhan kayak baca koran, kita nggak dapat apa-apa sih teman-teman. Tapi waktu kita perkatakan firman Tuhan, inilah yang ternyata membaharui pikiran kita. Orang Yahudi dia itu ngomong kan, dia hagah itu meditasi itu dia berbicara, dia ngomongin Taurat audible atau dengan suara. Sepupu kita orang Muslim, bagaimana cara mereka baca Quran? Audible. Ngaji itu kan audible. Dan lihat lepas daripada siapa Tuhannya, tapi betapa radikal dan strongnya mereka karena mereka audible setiap hari. Nah kita orang Kristen itu ya sorry to say ya memang carinya kenyamanan. Kita tuh cari gereja yang panggungnya keren, ruangan ber-AC, mana yang soundnya itu gede, cakep, tapi itu mengecilkan suara Tuhan pada akhirnya. Tuhan tuh pengen kita suara audible within-nya dulu yang keras, sehingga apapun yang dunia katakan tentang kita, oh saya lebih percaya apa kata Tuhan gitu. Jadi dari sini terima kasih Pak Lukas. Ini nanti akan jadi ayat V-Club saya nih, ya 24 ayat 1, ya ayat 24 Ya. ayat 7. Jadi Oke. kita katakan. Itu, thank you. Thank you, bro. Benar ya, bro. Dari V-Club kita emang belajar tentang sebuah ketaatan ya. Saya pun sama. V-Club udah gope, tapi poinnya masih 300. Ini mau nyentuh 400 nih melorot lagi, melorot lagi. Kayak ular tangga mau ke 400 melorot lagi. Mau ke 400 melorot lagi. Ini belum breakthrough nih 400 nih. Udah berapa lama nih? Ya. Tapi kemarin saya dapat ayat renungan tuh dari Amsal 23 tentang ayat 12 yang tentang arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Dan satu lagi ayat yang 13a-nya, ini sangat menarik perhatian saya dan saya sampai ngebedah adalah jangan menolak didikan dari anakmu. Jadi didikan dari anak nih. Artinya kita masih belum tahu, tapi saya melihat bahwa didikan itu datang bukan cuma hanya dari orang-orang yang lebih senior, lebih mengerti, tapi kita juga harus mengerti tentang didikan dari orang-orang yang di bawah kita, mungkin ya, yang mungkin level rohaninya mungkin belum nyampe, atau apapun juga, mungkin emang dari anak kecil pun kita harus bisa belajar gitu tentang sebuah ketaatan. Ini sih bro yang didapetin ya. Thank you, thank you. Ya, lanjut. Yuk, yuk, yuk. Hero, silakan Itu bro. didikan anaknya di mana, Pak Simon? Itu di ayat 23, ayat 13a. Di mana sih? Coba saya penasaran jadinya. Jangan menolak didikan dari anakmu. Di mana itu? Di ayat apa? Di Amsal 23 ayat 13a, bro. Amsal 23 ayat apa? Bentar. 13a. Amsal 23 ayat 13a, bro. Amsal 23 ya. Iya, ayat 13. Ini saya belajar baca Amsal juga dari Bro Indra nih. Setiap hari saya baca Amsal gitu kan. Bener-bener jadi tiap pagi itu belajar tentang Amsal karena banyak sekali nasihat yang akan saya pakai untuk berlanjut setiap harinya gitu.
Yuk, Ya, lanjut, masih Bro selamat Hairul. pagi. Salam. Ya, Ya, dari perlengkapan senjata Allah ini mengingatkan kembali sih dari hidup saya untuk bisa teguh berdiri seperti perjalanan Daud melawan Goliat ya. Karena kan Daud itu kan dikasihkan perlengkapan senjata dunia itu dia tidak kuat. Tapi karena dia selalu bergantung dan terus selalu berhubungan dengan Tuhan lewat pujian, kecapinya, dan latihannya juga ya membuat dia berani mengatakan Goliat itu kan dia berjalan dengan Tuhan, bukan berjalan dengan manusia. Jadi dia berani dan bisa melawan Goliat. Tapi ending yang terakhirnya itu kan tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibayangkan. Awalnya perlengkapan senjata yang di dunia dia tidak kuat, tapi di akhir dia bisa memegang tombak yang besar, punya Goliat dan memenggal kepalanya. Kadang kan berpikir kekuatan dari mana? Kadang saya juga sama. Dari segala segi apapun yang ada di dalam keluargaku, aku bisa bertahan kuat sebagai sekarang ini dari mana kekuatannya? Ya dari Tuhan dan istilahnya orang-orang yang seiman kita yang memberikan kekuatan dalam dukungan doa maupun yang lainnya juga gitu. Ingat jangan lupa tetap berdiri teguh dengan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan juga ya. Itu sih yang aku dapat. ya, thank you, Bro. Memang ikut Tuhan tuh emang kudu tiap saat ya, sering sering berdialog ya, tadi seperti dibilang sama Bro Indra. Jadi kalau kita memang sahabat Allah tuh emang harus sering berdialog tuh. Apapun juga tuh berdialog. Dalam bekerja, dalam apapun juga kita emang harus berdialog gitu. Ya, yuk lanjut. Siapa yang mau lanjut? Bro Abraham, lagi jalan, lagi lari, lagi nikmatin, bisa ngobrol? Oh, Abraham lagi nggak bisa. Oke, Bro Mardi, yuk, yuk, Ya, Bro saya Abraham. dulu Ayo, monggo, Bro pagi. Abraham. Yuk, pagi-pagi. Mungkin saya tertarik mengenai iman ya. Diingatkan lagi iman Ya, bahwa apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan tetap baik. Kalau pas kondisinya baik semua, mungkin kita tetap bisa berkata Tuhan itu baik. Tapi setuju. pada saat kita nggak baik, apakah kita masih bisa berkata Tuhan baik? Hmm, Pada saat kita tertekan, baik itu mungkin sakit penyakit atau keuangan, atau kita menghadapi sesuatu hal, bagaimana kita tetap berkata bahwa semua terbaik dari Tuhan. Ini yang kita perlu, pentingnya firman Tuhan adalah kita percaya bahwa dari sekian Alkitab yang kita baca, di situ terlalu banyak janji-janji Tuhan yang kita bisa percaya, yakini bahwa itu untuk kita. Kalau kita percaya, terjadilah sesuai dengan imanmu. ya, Dan firman itu luar biasa, janji Tuhan memberkati kita, menolong kita, menopang kita, menghibur. Semua yang terbaik-terbaik Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. ya, Bahkan luar biasanya Allah itu ya, di perjanjian lama kita lihat, kalau udah sama bangsa Israel yang bebal, dia kadang jengkel, tapi begitu minta ampun, ya lunak-lunak sendiri. Jadi luar biasa ya, sebagai sebagai Bapak kita ini luar biasa. Jadi seringnya eh dia memang marah gitu, tapi kalau sama anaknya kita datang, kita hampiri gitu, eh, lunak sekali gitu loh, ya, lunak sekali. Ini luar biasanya Tuhan kita. Ya, memang kita jangan mempermainkan kemurahan Tuhan ya, juga gitu, tapi luar ya, biasalah kita punya Allah yang dahsyat, yang ya, betul-betul jangan terintimidasi dengan ya, kita bersalah, kita berdosa dan sebagainya. ya, Seperti itu. Selalu saya tanya beberapa ya mengenai
mengapa kita harus hidup benar? Apakah biar kita masuk surga? Enggak, karena Tuhan udah terlalu baik sama kita, makanya kita harus hidup benar. Seperti Ya, itu. Ya, kembali ke iman tadi. Jadi ya. apapun kondisinya, kita tetap belajar Tuhan itu baik. Itu mungkin Pak Amin. Simon, Pak Lukas juga terima kasih Ya, sharingnya. Makasih. mantap. Memang Abraham nih emang nggak salah ngasih nama Abraham, bapak orang beriman nih ya. Emang nggak emang nggak salah, emang betul-betul ya, luar biasa bro. Mantul nih ya. Ya, lanjut Bro Mardi. Siap, terima kasih. Ya, Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak pagi. Lukas. Ya, Dan terima kasih sudah mempercayakan saya untuk membaca salah satu ayat ya. Ah, saya setuju dengan Pak Yudi ya, bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri ya. ya, Dan Paulus menyadari itu ya. Dan dia berkata, saya tahu hal yang baik, tapi justru sebaliknya yang dilakukan. ya, Dan dia berkata, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nah, nah, itu yang sulit. ya, Kalau musuh kita pasti sudah tahu lah ya, ya, iblis kan. Nah, kalau dia kelihatan, kita mungkin bisa pukul dia ya. Tapi ya, yang jadi masalah dia nggak kelihatan. Dan dia, seperti kata Pak Sigit ya, setuju sekali ya. Itu udah ada di pikiran kita, perlawanan sesungguhnya ya. Nah, sering kita kalah di situ. Kita nggak usah sok kuat lah ya. ya, Justru ketika kita merasa kita lemah, kita semakin dekat dengan dia. Ketika kita merasa kuat, nah disitulah tanda titiknya. Kita akan jatuh. ya, Ketergantungan kita akan Tuhan itu sangat penting ya. Mengapa kita ya, butuh doa pagi, butuh intim dengan Tuhan ya. ya. Tapi tadi saya setuju dengan Pak Niko ya, bahwa eh, komunikasi itu, apa nih, Pak Niko tadi atau siapa ya, lupa saya. Indra. Itu bukan, ya Pak Indra ya. Iya benar Pak Indra. Eh, Kalau menurut saya, ini menurut pribadi ya, menurut pribadi saya ya, doa itu ya seperti yang Pak Indra katakan tadi. Ya, Itu hubungan, apa sih doa? Doa itu kan komunikasi ya. ya, Kalau pribadi ada lagi ya, waktu pribadi itu intim lah, masuk masuk kamar tutup pintu itu lebih pribadi lagi. ya, Tapi menurut saya doa itu ya seperti yang Pak Indra katakan, setiap hari dimanapun kita berada kita berkomunikasi. Nah itulah doa yang menurut saya, ini menurut saya lagi ya. Ah, itu yang saya jalani sampai saat ini ya, bahwa eh, penting sekali kita membangun hubungan kita dengan Tuhan ya, karena jika kita lengah, ketika saya bertobat dan saya bertemu dengan Bapak rohani saya, satu hal yang dia ingatkan dalam hati saya ya, Mardi, saya punya pesan sama kamu, satu hal aja katanya. Ingatlah bahwa lawanmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum katanya. Itu membuat pikiran saya tuh terpikir terus sepanjang hari loh. Waduh, iblis mau. Tapi hati-hati lah dengan perkataan ya. Jadi ketika perkataan itu kemakan sama saya, setiap hari saya kepikir, aduh, kapan nyerangnya iblis? Tapi sebenarnya memperingatkan kepada kita bahwa kita harus waspada ya, waspada bahwa iblis kapan saja bisa menyerang pikiran kita dan apa yang kita lakukan. Tadi saya juga tertarik dengan Pak Simon ya tentang didikan anak ya. Semalam saya baru curhat sama anak saya ya, empat mata ya, tentang masa depan dia, tentang apapun ya. Dia sering ngomong gini, kadang orang tua hanya menasehati saja, tapi mau nggak kalau orang tuanya itu dinasehati sama anaknya? Kok bisa pas banget nih apa yang dikatakan ya. Nah saya ngomong gini sama dia, nah ingat nggak dulu papi pernah ngomong gini loh sama kamu, kritik Pak papi jika menurut kamu papi salah. Oh iya ya katanya gitu kan. Semua anak-anak saya ngomong begitu loh sama dia. Kritik papi jika papi salah. Jadi tidak hanya satu sisi. Yang jadi masalah itu kan hanya satu sisi. Kadang anak merasa, papi aja belum bisa ngelakuin, udah nasihin saya. Bisa loh itu seperti itu. ya, Tapi ketika dua sisi terjadi, nah kita punya satu hal yang, wah sebelum saya ngomong ini, saya udah ngelakuin belum ya, gitu kan. ya, Jadi, ayo nak, kita sama-sama, kalau kamu salah, papi kritik kamu. Tapi ketika papi salah, ayo kamu kritik papi, nggak apa-apa. Papi buka peluang bagi kamu untuk mengkritik papi. Nah, itu tidak gampang bagi seorang orang tua, bagi seorang bapak ya, ya, mau resi sama anaknya. Tapi ketika itu terjadi dalam hidup kita akan melihat bahwa, wah,
perlindungan bukan hanya dari orang lain ya, dari anak kita juga bisa melindungi kita loh ternyata. Jadi ketika saya menasihati, nah kamu harus rajin membaca kitab ya. Nah, lihat dulu kamu dirimu, apakah kamu rajin membaca kitab? Kalau kamu belum melakukan, jangan nasihatin anakmu. Nah, anak saya kan mulai jarang ke ibadah ya. Kemarin dia nggak ibadah, udah 2 minggu nggak ibadah. Saya panggil dia, nak datang papi mau ngobrol, empat mata, ngobrol sama dia. Nah, kamu tuh seperti arang, saya bilang. Ketika kamu tidak lagi menginjakkan kakimu ke gereja, kamu akan lama-lama padam. Nah, di gereja lah kamu dibakar lagi, kamu akan membara lagi. Tapi ketika kamu tidak lagi datang, kamu akan. Nah, saya mengkritik dia. Nah, ketika saya mengkritik dia, pastikan saya rajin ke gereja. Kalau saya sendiri malas ke gereja, gimana saya mau nasihatin Iya, dia kan? Nah, disitulah tadi ayat yang Pak Simon bilang itu, wah pas banget saya baru ngobrol sama dia. Makanya saya penasaran, oh iya benar. Oke, itu saja dari saya semua bapak-bapak. Terima Ya, ya, kasih. sorry. Bener juga Pak Mardi, bener. Anak saya pun kayak gitu. Memang kalau anak udah dewasa ya kayak gitu. Kalau waktu kecil mah saya enak ngomong tuh bla 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 dia manut, manut, manut. Tapi begitu udah besar mah dia malah bisa ngomongin kita loh. Bukan begitu, iya, Pak. Harusnya Papa yang begini begini begini. Itu salah kalau begitu. Saya kaget sampai titik itu. Hah? Kok anak saya udah sampai segini? Saya nggak sadar. Saya selama ini kok satu arah terus. Itu bener tuh. Firman Tuhan ya bener itu bener. Bener iya. itu bener. Terus ada satu lagi ya tentang nama ya. Nah, di sini penting sekali bagi kita untuk kasih nama. Nah, ketika Pak Hoki dikasih nama Hoki, dia tidak kebetulan juga dia menyelesaikan semua tugas dia kan. Jadi jangan kasih nama sembarangan ya, teman-teman. Ya sudah, oke. Lanjut, oke. Lanjut, bro. Yuk. Ya, ya, ya. Shalom. Saya diingatkan kembali tadi ya. Tadi yang saya lihat gambar itu dari Pak Lukas bagus ya. Terima kasih gambar pendahuluan. Itu keren tuh tadi saya liatin gambar pendahuluan. Gambarnya keren ya itu Pak Lukas ya gambar pendahuluan ya. Nah itu keren. Gambar orang lagi berdiri di tengah gunung ya itu ya. Langsung dia lagi memandang. Wah ini gimana gitu ya. Nah terus saya diingatkan kembali bahwa ya diingatkan bahwa ini agama Kristen itu bukan agama pelarian gitu. Jadi benar-benar agama perang. Lihatnya gambarnya aja udah ada dua hal ya. Satu tadi pendahuluan, satu lagi gambar ininya. Lihat tuh backgroundnya Pak Lukas sama Pak Yos. Ini benar-benar prajurit gitu ya. Berarti saya diingatkan juga tadi kan kayak kalau mau ke Pak Sigit bukan kekristenan, bukan tentang hal kenyamanan dia bilang gitu ya. Tapi memang kita semua dipanggil untuk menjadi prajurit. Dulu saya berpikirnya apa? Pakai senjatanya saya comot aja lah, pakai ini aja salah satu lah. Oh ini aja lah firman gitu. Ah puji-pujian nggak begitulah gitu. Toh yang penting mah melakukan ternyata enggak. Di situ dikatakan tuh udah jelaskan ya. Pergunakanlah seluruh. Waduh, berarti mesti seluruh ya. Alkitab ngomongnya mesti komplit. Nah, begitu saya dengar tadi kata komplit, ini cara makainya gimana? Nah, cara makainya ternyata diajarin sama Pak Sigit. Makanya saya harus belajar sama Pak Sigit nih. Tujuannya gimana cara pakainya gitu. Mungkin salah satunya firman, fiklep, tadi kan diperkatakan, omongin gitu. Itu cara-cara pakainya. Karena kalau enggak ya, saya bisa jontor juga dihajar ya dalam hubungan, dalam relasi dulu, di dalam keluarga dulu gitu ya. Belum ke relasi yang lebih luas, ke bisnis, ke lapangan gitu. Wah ini bisa jontor. Nah makanya saya juga belajar bagaimana nih cara pakai ketujuh ini tuh bisa benar-benar saya aplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih. Itu aja. Jadi kalau mau belajar dari Pak Sigit, tinggal mutasi Pak. Itu kan Nah cuma itu satu perlu satu belajar nih benang Pak kan Sigit dikit nih tuh. benar nih. Belajar. Eh, Belajar cara Itu pakainya nih. Satu-satu nih gimana cara diterapkannya leadernya gitu. leadernya 60 langsung melototin saya tuh. Silakan. Keren tuh gambar pendahuluannya tuh. Gambarnya keren. Pak Lukas. Itu benar-benar drek banget gitu tadi ngeliatnya. Wih, ini gambar kayak kehidupan saya tuh masuk ke dalam situ ya. Langsung nggak lama masuk ke temanya suruh pakai senjata Allah. Backgroundnya orang lagi perang lagi. Ini kayaknya agama perang ini, ngajarin perang nih. Tapi beneran perang beneran, bukan simbol-simbol lagi, bener ya. Beneran perang ini beneran. Jadi Allah memanggil, Tuhan memanggil kita tuh ya. Bener-bener untuk jadi prajurit ternyata tuh, untuk perang, bukan jadi cengeng Takbir, gitu. Iya, perang loh ini takbir. agama agama perang loh ini. Lihat gambar backgroundnya luar biasa. Lanjut. Kan tinggal teriak takbir. Ya, ayo lanjut. Doyo terakhir, yuk. Tinggal Randy sama Randy nih. Randy di jalan apa gimana?
Ya, shalom, Ya, selamat shalom. pagi semuanya, Pastor Yosef, Pak Simon, Take dan a kawan beer. awam. Saya diberkati dengan 7 senjata perang dari Allah ya. Dan memang itu kalau mau dipakai semuanya juga bingung kan. Jadi mungkin Pak Hoki harus sesuai dengan kebutuhan Pak, sesuai dengan eh, kesempatan yang kapan digunakan. Satu sisi harus 7-7 dipakai, tetapi menggunakannya pada saat kebutuhan. Menurut saya seperti itu. Yang pertama, nggak langsung 7-7-nya, tetapi sesuai kebutuhan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah eh, tadi ya, siapa bilang Pak Abraham atau siapa kalau atau Pak Peri kalau kita cuma tahu tapi nggak digunakan juga percuma. Jadi memang mesti digunakan. Yang kedua itu. Yang ketiga, saya akan kasih kesaksian paling nyata adalah pagi-pagi saya antar anak saya ke sekolah, dua-duanya naik motor. Ternyata dari gang itu biasa ya ibu-ibu wanita tuh kalau naik motor kan hebat ya. Belok kiri kanan yang tahu cuman dia dan Tuhan gitu ya. Jadi eh, saya lurus posisi pelan cuman kecepatan 30-40 namanya juga di gang. Dia dari gang kencang banget. Jadi sepersekian sentimeter gitu ya. Saya udah ditabrak begini Pak Okis. Jadi saya lurus begini, motor begini dari gang. Jadi kalau kalau hitungan hitungan menit 1-2 menit terlambat saya udah akan ditabrak tengah saya. Artinya saya akan kepental begini. Itu yang paling saya suka adalah anak saya. Selalu kalau ada apa-apa teriak Jesus Christ, dia teriak nama Yesus sekencang-kencangnya. Saya bangga sama anak saya. Ya puji Tuhan berarti dia beriman sama Tuhan. Dia teriak sekencang-kencangnya Jesus Christ itu. Jadi saya langsung bergeser dikit ke kiri dan dia berhenti mendadak. Harusnya nggak bisa berhenti. Harusnya nggak bisa. Semua orang teriak. Semua orang teriak. Dan anak saya nangis dan dia telepon mamanya. Papa hampir ditabrak. Dan istri saya telepon. Enggak apa-apa kok. Semuanya aman. Kaget istri. Kok bisa gitu ya? Ya itu Tuhan. Itu Tuhan. Jadi saya senang kita tahu 7 senjata Allah, tapi kegunaannya adalah saat kita perlukan, kita butuhkan sesuai dengan waktunya. Nggak tiga-tiganya, nggak 7-7-nya gitu kita pakai. Tapi sesuai dengan kebutuhan kita, keperluan kita. Dan penutup di tahun 2026 ini, eh, secara pribadi, sekeluarga kami mau katakan memang kami memasuki tahun 2026 ini dengan senjata iman. Saya akan bacakan bahwa saya dan keluarga hanya memiliki satu senjata yang kami pakai benar-benar ya nyata itu adalah memasuki 2026 dengan strategi iman. Iman untuk bertahan itu Efesus 6 ayat 16 dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Mau dari kata-kata orang, mungkin dari medsos, dari YouTube, dari apapun juga. Itu kalau kita nggak pakai iman, kita tuh suka rontok. Rontok artinya terintimidasi, menjadi down, menjadi kecewa. Kok yang lain diberkati, aku nggak diberkati. Kok yang lain sukses, aku nggak sukses. Menurut saya itu ya. Jadi iman itu membuat kita punya perisai untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terakhir di 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 ini buat kita semua yang saya ingatkan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Jadi saya mau katakan tahun ini 2026 tahun lebih baik dibanding tahun 2025. Hari ini lebih baik dibanding hari kemarin. Minggu ini lebih baik dibanding minggu kemarin. Bulan ini lebih baik dibanding bulan kemarin. Dan saya melihat di bulan Januari ini, tahun ini aja saya mengalami istri dan anak-anak mujizat yang besar. Nanti suatu hari saya akan kesaksian di PMP dan saya berkata kami memasuki hanya dengan iman. Percaya kepada Tuhan lebih daripada fakta-fakta yang ada. Tuhan berkati Pak Lukas, thank you buat sharingnya. Nggak boleh kritik bos, nggak enak. Nanti
pengaruh gaji. Thank you, Tuhan berkati. Kolektor dijalankan sekarang. Oke, ya. Lanjut, saya mau izin dulu, mau siap-siap karena udah jam 7 lebih seperempat Oke, ternyata. aku minta 1 menit ya. Oke, Ini kan sudah selesai ya. Sudah selesai atau bahas yang ini? dah. Saya cuma mau ngasih masukan di Amsal 23. Ya, jadi ya enggak tahu gimana ceritanya, tapi Amsal 23 itu sebenarnya didikan kita kepada anak. Bukan anak yang mendidik kita. Coba diteliti nanti. Ya. Ya, jadi dari bahasa Indonesia sehari-hari, firman Allah yang hidup, semua itu mengarah ke jangan lalai mendidik anak kita. Ya. Nah, itu dia tuh, Pastor. Saya butuh petunjuk tuh dari Pastor tuh. Memang kan Nah, itu ya, kita ke anak. soalnya kan Bagaimana? kontradiksi. Nah, makanya tadi saya mau bahas itu tuh, kontradiksi ini. Bagaimana kok bisa anak yang malah mendidik kita? Coba deh, Pastor, kasih Nah, pencerahan. kalimat berikutnya itu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ini satu kesatuan. Ya, maksudnya ini, jangan menolak didikan dari anak. Ibaratnya itu bukan anak yang mendidik, tapi gimana ya jelaskannya? Jangan menolak didikan yang dari anak itu, maksudnya kita harus lakukan apa? Terhadap kali. Nah itu makanya, tapi ya itu tadi beberapa terjemahan kacau dan saya lihat di terjemahan baru yang kedua tidak dikoreksi, malah yang dikoreksi yang rotannya dibalik. Tapi whatever apapun juga, Pastor, yang saya terima, ya kita positif aja bahwa emang satu kalimat ini juga kadang mengingatkan kita sebagai orang yang lebih tua, kadang kita juga nggak mau dengar gitu. Suka. Oh iya, ya. Prinsipnya sih itu aja sih yang nggak usah terlalu apa, karena ini kan cuma hanya apa ya, kalimat-kalimat demi by kalimat tuh kayaknya cuma hanya letter lock doang gitu kan. Tapi kalau misalkan secara keseluruhan dari satu pasal emang untuk hal mendidik anak, tapi dalam satu kalimat saya bilang kita juga mungkin harus bisa disadarkan juga, ingat kita sebagai orang tua juga nggak luput dari salah gitu pada saat anak misalkan ya mungkin kayak Bro Mardi anaknya sharing tolak gitu, tiba-tiba loh papi aja nggak pernah mau diterima ya kan. Nah itu kan kadang seperti hoki gitu kan ya emang kita juga emang ya menjadi firman yang baik buat kita gitu. Ya, ya sekedar makanya tadi kan saya bilang udah selesai. Saya cuma ingin masukkan yang itu aja. Karena saya juga ngalami kok, kan saya kemarin sempat sharing. Ya tiba-tiba anak saya mengultimatum saya, ya saya bilang saya mau ngambil gelar diploma, salah gelar lagi di piano. Maksud saya itu nyantai, nyampainya kapan terserah. Saya dimarahin anak saya. Dia telepon dari Belanda. Gak bisa begitu, Papi. Harus tentukan kapan Papi mau maju. Sebentar. Lah kok ini sampai tak goda, ada maminya. Mami, ini anak yang kamu lahirkan sudah berani memarahin saya. Ketawa-ketawa dia. Ya, tapi ya itulah gitu loh. Kita nih kadang-kadang menghadapi seperti itu dan baik gitu buat kita. Ya, amin. Ya, Tuhan berkati. Ya. Saya izin sedikit Pak Yosef bahwa mungkin istilah anak itu kan Yesus yang disebut anak Allah ya toh. Saya izin ya, sorry ya. Ya, Izin dulu tapi ya, siap-siap ya. ada masukan bahwa Pak Niko ngomong bahwa kita juga nggak boleh menolak didikan atau masukan gitu ya. Artinya hikmat atau pertimbangan mungkin dari siapapun juga termasuk yang lebih muda. Menurut yang saya dengar tuh seperti itu ya. Artinya Tuhan bisa pakai siapa aja sih Pak Yosef. Mungkin bisa. Makanya terjemahan Alkitab kita kan terbatas. Nah itu yang memang perlu diselidiki bahasa aslinya Pak Mardi. Pak Mardi kan coba nanti yang masih sekolah masih segar gitu kan ya, diselidiki Hebrunya, Ibraninya apa, atau Pak Panji ya, atau Pak siapa Indra nih. Coba bahasa Ibraninya atau Yunaninya apa Pak Indra? Diselidiki aja bahasa aslinya ayat itu ya. Nah, nanti muncul. Tapi kalau menurut saya mungkin istilah anak itu ya Tuhan Yesus kan anak Allah disebut anak. Tetapi Pak Simon juga nggak salah karena Pak Niku gembala sidang kami gitu ya. Nggak boleh kita menolak siapapun ketika memberi masukan ke kita, walaupun usianya lebih muda, bahkan generasi Yeremia dimaksud itu anak-anak remaja, tunas remaja, sekolah minggu bisa dipakai Tuhan loh.
ngingetin kita-kita orang tua, para senior, gembala-gembala, pemimpin-pemimpin rohani. Karena apa? Ya mereka kalau udah kepenuhan roh Allah di Yoel 2, siapa tahu memang itu memang suaranya Tuhan lewat mereka. Nggak bisa kita bilang, oh sia kamu masih muda, ingusan, bau kencur. No, nggak semuanya anak kecil abal-abal ya, nggak semua anak kecil ya. Justru karena mereka udah takut akan Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Makanya Pak Indra atau siapapun tolong Hebrunya, Ibraninya atau Yunaninya dikupas Pak Indra. Harusnya mengerti itu nanti. Tetapi dua-duanya benar. Anak itu bisa bicara Allah, Yesus, anak Allah, tetapi Pak Simon dan saya pun no problem. Istri saya kasih masukan bagus, anak saya kasih masukan bagus. Siapa tahu itu menjadi suaranya Tuhan buat kita. Ya jangan anti koreksi aja. Jangan nanti masukkan aja itu ya. Karena ada orang karena merasa nggak begitu Pak Yos cara negur. Nah, silahkan gitu kan ya. Itu aja buat saya. Tuhan berkati. Ya, thank you bro. Satu lagi di Amsal itu kan memang akhirnya sih kita belajar menjadi seorang yang rendah hati gitu kan. Ya, mau menerima teguran karena di Amsal ini kan banyak teguran buat diri kita ya. Banyak nasihat-nasihat di Amsal ini. Makanya kenapa Amsal ini harus dibacain setiap hari dan memang pas banget ayatnya itu 31 gitu kan. Thank you. Ada tambahan lagi? Udah hampir jam setengah 8. Ya, betul sih. Mungkin mau nambahin dikit ya. Ini betul saya kan mencari dari si Pastor Yes tadi ya. Ya, dia ngomong dengan bahasa Ibrani itu kan adalah Altimna Mina Al Musar gitu kan. Jadi dia ngomong adalah jangan memberhentikan anak dari didikan gitu loh. Jadi intinya adalah jujur ya, ini yang salah saya alami Pak Simon gitu loh. Jadi saya kadang-kadang sama anak saya tuh, aduh bener-bener capek lah. Ada akhirnya sama mama anak istri saya, udahlah lu yang ngadusin gitu pamannya. Ya ini mungkin asal gitu ya. Jadi jangan memberhentikan pelajaran untuk anak gitu itu artinya jadi di bahasa Ibrani-nya jadi bukan menolak didikan dari anak tapi adalah jangan tahan atau menghentikan anak dari didikan itu kalau arti dari Ibrani-nya saya lihat di ini ya juga ya silakan dicari nanti jadi mungkin emang bahasanya benar kata Pastor Yosef ya emang dia agak membingungkan Pastor tapi saya setuju dengan Pastor Yosef gitu loh jadi ini bukannya kita anti pendidikan gitu loh itu sih ya terima kasih Pastor Yosef atas ini ya. Ya. Oke, silakan. Terakhir. Monggo, tutup. Pastor, silakan menutup. Ayo, Pastor Yosef. Tutup ya, bolehlah memakai dessert, memakai manisan boleh, memakai agar-agar boleh, memakai Pakai apalah. terpal, ini pakai ini kopi dari Bandung. Boleh. Ini mentang-mentang pasir lagi di jalan-jalan keluar kota nih, pamer nih jadi. Ya kapan lagi pamer? Udah bisa ngopi Pak Yosef. Saya ini jarang ngopi, tapi ya sekarang mulai sering sih. Tapi biasanya jam 3, jam 4 sore baru ngopi. Pagi enggak. Udah pria sejati sekarang Pak. Berarti yang kemarin belum pria ya? Bapak komplek Pastor kalau ngopi hitam. Diragukan Pak, kalau nggak ngopi diragukan. Iya, iya. Saya lupa ayatnya, ada satu yang menggambarkan ketika kita tua itu, yaitu kita akan diikat, lalu dibawa ke tempat yang kita tidak mau. Itu menggambarkan kita kalau udah tua nanti. Oh, sama anak-anak kita dibawa kemana gitu ya. Ya itu kan yang terjadi sebetulnya. Ya. Itu Petrus ya kayaknya, Petrus ya Pak ya? Hah? Petrus jangan-jangan itu ya, Petrus ya? Paulus, itu Paulus Pak Mardi. Jadi ingat ya, saya lupa ayatnya di mana. Ya Paulus, jadi nanti kalau kita udah tua, kita tuh ngikutin apa yang Tuhan mau sebetulnya bicara juga tuntunan Tuhan. Kita hanya manut wae. Sepertinya itu sih Pak konteksnya Bukan ya. tentang kematiannya bahwa dia akan di kayaknya Petrus iya, tentang kalau mau bahwa dia akan tapi kalau yang konteks Pak Yosef kayaknya itu si Paulus ngomong jadi nggak ngikutin dagingnya dia gitu maksudnya ya tinggal manut aja gitu. Ya, tapi konteksnya mesti baca ayat sih nanti coba dicari ya Pak Yosef kasih ke kita mesti dibedah lagi sama Pak.
perlahan tapi pasti arahnya ke sana. Ya. Mulai dari hal-hal kecil lah. Kayak ini nanti tanggal 1 Februari anak saya datang. Ya. Tadi malam telepon. Kita rencana berangkat tanggal 5. Ternyata, oh ada kendala gini dirubah. Gitu. Saya cuma merenung aja, iya ya. Ada pergeseran. Kalau dulu semua saya nentukan, ya, anak-anak saya nurut, ya istilahnya bukan berarti sekarang tidak nurut, tapi dia sudah dewasa, dia sudah punya plan sendiri, punya hal-hal yang harus diselesaikan, gitu ya. Gitu. Dan memang dengan puji Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, ya, dia bisa memberi masukan buat kita. Ya itu bagus. Ya. Ya. Yuk, ini 7 perlengkapan yang jujur saya sendiri belum bisa melakukan semua, ya menjadi PR saya juga. Dan terima kasih buat Pak Lukas ya yang sudah mengingatkan. Jujur aja saya sebagai pembicara saya tidak pernah ngupas ini. Ya. Kenapa? Karena terlalu luas memang. Ya. Jadi satu fokus saja misalnya ikat pinggang kebenaran itu aja dibuat khotbah bisa beberapa seri. Ya, kalau langsung 7 begini ya jemaat mumet, gitu. Pulang-pulang Panadol semua. Tapi yang jelas beliau Romo ini mengalahkan semua pastor. Semua pastor di sini, semua pemimpin disuruh baca ayat. Hebat. Nggak ada kayak begitu. Pengkhotbah di Mesbah Syukur, Harmoni Brotherhood, semua disuruh baca. Berarti emang semua pastor pun kalah sama Romo. Tuhan berkati. Bukan cuma itu, yang hadir ini luar biasa. Saya yang khotbah aja kemarin cuma berapa orang, 6 orang atau 7 orang. Begitu ini pembicara besar ini lain langsung tadi Zoom sampai Tapi saya mau protes loh, Pak. Ya? Tapi saya mau protes dulu hari ini. Bener saya mau protes nih. Saya mau protes BR 61 nih. Giliran bukan dari 61 pembicara datang semua. Giliran. Ini Bukan cuma begitu. pastor. Tahu nggak? Ini gara-gara ditegur sama Pastor Joseph. Itu bukan dia terus. Itu kan dia mungkin begini. 61 minggu depan awas nggak datang ya, gitu ya. Ya, pastor disuruh, presiden chapter disuruh, komandan polisi disuruh, semua disuruh, nggak ada yang nggak disuruh. Bos bus disuruh, luar Tapi biasa. strateginya, saya setuju dengan strateginya nih. Strateginya dia kasih 1 orang 1 ayat biar dia hadir. Iya, itu dia. Hikmat Romo beda emang. Minggu depan yang tugas siapa ya? Tolong baca Kejadian sampai Wahyu aja deh. Datang semua nanti. Waduh, ini Pak Lukas saja Pak Doni aja diundang untuk membaca firman juga kok. Kalau Pak Lukas itu bukan Romo, kaisar itu dia. Nanti manggil Pak Gembala yang ngasih ini, yang ngasih kolektor Pak Gembala gitu. Pak Gembalanya suruh baca juga kok malah. Iya, udah baca firman Tuhan, sampai firman Tuhan suruh ngasih Pak Gembalanya juga ngasih ini. Simon, tadi itu ada Pak Hartanto, ingat nggak Pak Yosef, ingat nggak Pak Hartanto tadi? Ada namanya Pak Hartanto. Itu siapa? Itu klien, itu pebisnis, pengusaha bos, temannya Pak Lukas. Itu pun join hanya untuk mendengar Pak Lukas. Hebat nggak? Itu bayangin. Ya kan? Ayo Pak Yosef. Udah Itu Pastor. Ya. Hah? Sorry nggak dengar. Ayo tutup. Oh tutup, iya. Laptopnya saya tutup ya. Oh iya. Kalau laptop tutup saya tinggal gini tutup. Takut dicengin dia, Pak Lukas takut dicengin. Enggak lah, cuma sayang sekali hari ini saya enggak pakai topi, jadi enggak bisa angkat topi saya buat Pak Lukas ya. Coba pakai topi saya angkat topi saya. Ini saya menyiapkan firman Tuhan ini jujur 1 minggu loh Pastor. Tuh, lihat toh. Betul-betul nih. Ya. Saya kalau paling saya 1-2 jam menyiapkan ini 1 minggu loh, ini luar biasa. Makanya yang hadir penuh sesak ini tadi saya lihat yang antri di luar nggak bisa masuk banyak ini. Luar biasa memang ya. Bersyukur ya.
Ini BR 61, ayo. Mana suaranya BR 61 ini? Wah. Keren ya. Oke, ayo kita mau berdoa. Ya, kita bersyukur hari ini masih diberi nafas oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau sangat teramat baik dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Lukas yang menjadi berkat buat kami. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Biarlah hikmat-Mu lebih lagi, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang dipulihkan dari kesaksian yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kami hingga detik ini. Engkau masih memberikan kami nafas hidup. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, benih firman-Mu itu akan bertumbuh dalam hati kami, berakar, dan pada saatnya akan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Thank you, Pak Yosef, Terima Pak kasih. Lukas, thank you, Pak Happy Simon, Sunday. thank you, dan Terima kasih semuanya, ya. Bu Yudi, Semua, Pak Bram, Minggu, Pak Indra, Happy Pak Sunday, Ferry, selamat Pak beribadah, Sigit, Tuhan Freddy berkati. Tisna, Pak Mardi, Tuhan berkati ya, Pak Niko, semua.